sebenarnya kita melanjutkan kuliah minggu lalu mendalami apa ya, isu-isu komunikasi kelembagaan lah. Dan ini saya kira lebih apa ya, kita lebih banyak diskusi. Sebenarnya tidak ada buku khusus mengenai apa ya, buku khusus ya tadi yang saya katakan buku kelembagaan lokal itu lama adanya, yaitu tulisan-tulisan dari Uphoff. Tetapi dari situ sebenarnya masalah-masalah kelembagaan itu banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya ya kita meramu belajarnya dari tentu membaca dari tulisan-tulisan mengenai kelembagaan atau organisasi yang bergerak di pembangunan. Lalu kita hubungkan dengan isu-isu di dalam komunikasi organisasi. Memang agak dipaksakan dalam pengertian komunikasi organisasi itu umumnya background-nya sangat formal, sangat formal, sangat orientasinya terkait dengan bisnis begitu. Tapi tidak apa-apalah, kita belajar dari yang ada dan dalam diskusi nanti kita akan menemukan apa yang relevan atau yang pas untuk melihat komunikasi pembangunan dari perspektif komunikasi organisasi. Saya akan menunjukkan aja hanya sebagai pemicu diskusi. Tadi pagi yang saya kirim, salah nih, salah, ini salah. Salah, oke, judulnya aja yang salah ya. Tadi pagi saya kirim 3 buku ya, yang buku awal-awal saya kirim terkait dengan communication leadership. 2 yang nanti sebenarnya akan banyak diulas, leadership-nya sendiri akan banyak diulas oleh Prof. Musa minggu depan. Akan ada 2 pertemuan. Prof. Musa akan lebih banyak membahas terkait dengan kepemimpinan. Saya menambahkan untuk mengingatkan bahwa kepemimpinan yang akan kita bahas itu atau kita sebagai orang komunikasi lebih melihatnya di aspek komunikasinya. Sementara kajian-kajian kepemimpinan itu apalagi dalam manajemen ya, itu banyak sekali dan umumnya itu melihat tidak dibatasi pada aspek komunikasi. Jadi supaya nanti kalau meneliti langsung bisa memposisikan saya sebagai orang komunikasi, maka fokusnya atau hal-hal yang diangkat itu lebih aspek komunikasinya. Jadi walaupun banyak juga orang mengatakan ya kepemimpinan itu bagaimana bisa memberikan pengaruh kalau tidak melalui komunikasi. Jadi sebenarnya memang sangat erat antara komunikasi dengan kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai interaksi dengan pengikutnya atau dengan orang-orang lain tentu tidak bisa lepas dari komunikasi. Namun demikian, tentu akan khas penekanan-penekanan dari kajian komunikasi tadi, lebih menekankan kepada aspek simbol-simbol, perilaku komunikasi, pesan-pesan yang disampaikan, maka harus diarahkan ke sana kalau orang komunikasi. Tentu kita sangat berhutang atau sangat mendapat manfaat dari pemikiran-pemikiran orang-orang terkait dengan kepemimpinan. Namun kita jangan lupa fokusnya adalah ke aspek-aspek yang sifatnya komunikasi. Kita berharap di akhir kuliah kita akan bisa mendapatkan pemahaman baru mengenai apa itu isu-isu di dalam komunikasi organisasi. Nah,
Harusnya memang diulas dulu sedikit. Nah, kita brainstorming aja. Apa ini kekhasan sebelum kita membahas isu-isu komunikasi organisasi. Kira-kira apa yang kita bisa katakan kekhasan komunikasi organisasi dibandingkan komunikasi-komunikasi yang lain. Ini karena saya lihat cukup beragam kelas kita ini, ada yang background komunikasinya relatif kuat, ada yang barangkali ya lebih banyak mendapat pelajaran ketika masuk kelas kuliah yang ada di KMP. Ada yang mau mencoba? Apa sih sebenarnya komunikasi organisasi dikaitkan dengan kelembagaan? Karena kita kemarin sudah bicarakan kelembagaan ya, jadi kita bisa mengatakan sebenarnya konsep-konsep besarnya itu apa sih? Bisa juga dari handbook kita bisa melihat sih apa yang kita batasi dalam konteks komunikasi organisasi. Mungkin terkait kepemimpinannya ya Bu ya. Terkait kepemimpinan atau apalagi itu apa bedanya dengan komunikasi interpersonal? Apa biasanya atau yang ya ini apa nih yang khas di dalam konteks komunikasi organisasi? Jadi mungkin gini Bu, kalau mungkin dikaitkan dengan materi yang minggu lalu bahwa dalam sebuah organisasi atau lembaga atau mungkin komunitas itu peran leadership itu memang memiliki peran yang sangat kuat. Misalnya ya katakanlah misalnya adanya KOL, misalnya Key Opinion Leader yang dia memiliki power misalnya karena dia memang bisa jadi dimasukkan kategori pemimpin karismatik misalnya yang kemudian menjadi panutan dan lain sebagainya. Kalau di masyarakat lokal itu kan memang masih punya pengaruh kuat untuk menggerakkan masyarakat seperti itu mungkin Bu, dengan gaya komunikasinya seperti itu. Ya, baik Bu Farida. Bu Farida sudah mempertajam jadi atau menambahkan apa yang kita pelajari minggu lalu kita beri makna hari ini terkait dengan masalah kepemimpinan gitu ya. Ya. Jadi itu dan tadi komunikasi organisasi itu paling sederhana orang menggambarkan ya per definisi barangkali komunikasi dalam konteks organisasi. Lalu ketika kita berbicara konteks organisasi, maka organisasi itu berbeda dengan pengorganisasian manusia yang jenis lain, misalnya kelompok. Beda antara kelompok dan organisasi. Orang menggambarkan organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki pembagian tugas dan di dalamnya melakukan interaksi-interaksi untuk mencapai tujuan. Biasanya seperti itu. Tapi itu masih hampir sama dengan kelompok. Biasanya kelompok itu lebih informal, sementara organisasi itu lebih formal. Jadi itu yang membatasi pengelompokan itu. Lalu orang biasanya membicarakan, kalau kita membicarakan komunikasi organisasi, kita akan membicarakan karena tadi yang sifatnya formal, maka dia biasanya mempunyai struktur organisasi yang formal juga. Ketika dia ada struktur organisasi yang formal, lalu jelas pembagian perannya, siapa menjadi manajer, siapa menjadi ketua, siapa yang menjadi bawahannya, dan umumnya adalah hierarkis. Dalam konteks ini lalu menjadi penting dalam konteks kelembagaan lokal, apakah struktur organisasi yang ada ini, strukturnya memungkinkan melakukan fungsi-fungsi organisasi terkait dengan pembangunan. Tadi kan, misalnya di dalam mengatasi interaksi organisasi itu peran organisasi, kalau biasanya dihubungkan dengan CSR, apakah struktur organisasi itu sedemikian rupa memandang pentingnya program CSR. Seandainya menganggap penting, apakah di dalam strukturnya sudah ada struktur yang lebih eksplisit. Jadi punya kewenangan, punya budget yang cukup sehingga dia bisa mengelola kegiatan CSR. Nah, itu aspek seperti itu menjadi penting ketika kita membicarakan kelembagaan dengan pembangunan. Dan dalam hal ini kegiatan-kegiatan terkait dengan kalau CSR tentu terkait dengan masyarakat sekitar, itu terkait dengan pengambilan keputusan, kewenangan-kewenangan. Nah, disitulah pembicaraan organisasi menjadi penting. Jadi ada
kalau dalam komunikasi organisasi lalu ada istilah komunikasi internal gitu. Komunikasi internal itu bisa digambarkan yang sifatnya dari atasan ke bawahan atau dari bawahan ke atasan. Itu dari segi arahnya. Kadang-kadang juga digambarkan bagaimana komunikasi horizontal. Digambarkan bahwa anggota-anggota organisasi itu mempunyai posisi-posisi yang sedemikian rupa bisa dikatakan relatif sama. Sehingga anggota divisi A barangkali berkomunikasi di sesama anggota divisi, itu kita katakan komunikasinya lebih horizontal. Komunikasi di antara teman kerja itu adalah komunikasi-komunikasi horizontal. Lalu pembicaraan komunikasi organisasi biasanya juga kadang-kadang dibicarakan soal jaringan komunikasi di dalam organisasi seringkali juga dipetakan, bisa dipetakan. Ya kita kalau dalam bahasa sehari-hari seringkali pemimpin ini dekat sama siapa atau pengaruhnya itu ke arah dia bisa juga terkait dengan sesuatu yang formal, tapi seringkali jaringan komunikasi itu terbentuk yang lebih informal. Sehingga seringkali kita coba deh deketi Pak Ketua, kamu yang lebih dekat begitu. Padahal barangkali posisinya secara hierarkis tidak dekat begitu ya. Tetapi jaringan komunikasi yang terbentuk entah itu karena pertemanan, entah sehobi, itu seringkali membuat aliran informasi itu lebih smooth, lebih mulus. Nah, itu pembicaraan komunikasi organisasi juga bisa terkait dengan jaringan komunikasi di dalam organisasi itu. Jaringan komunikasi sendiri juga bisa dilihat internal tapi juga bisa eksternal. Ketika organisasi itu kita pandang sebagai sistem yang tidak tertutup, yang dia berinteraksi dengan sistem di luar itu. Bisa dengan organisasi lain, ketika dia bermitra, berkolaborasi. Nah, itu kita bisa melihat bahwa organisasi itu adalah organisasi yang tadi akan bergerak, memberikan kontribusi dalam konteks pembangunan karena jaringan kerjanya, kemitraannya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita membicarakan komunikasi organisasi juga dalam konteks iklim komunikasi organisasi. Jadi ada istilah iklim komunikasi. Iklim sebenarnya dipandang semacam, ada kadang-kadang orang menggunakan atmosfer gitu ya. Tapi secara umum sebenarnya iklim komunikasi itu memang dibayangkan bahwa ketika kita berkomunikasi itu ada suasana, ada kondisi-kondisi psikologis yang dirasakan orang-orang yang berkomunikasi, serta emosi-emosi yang bisa melancarkan komunikasi atau justru menghambat. Nah, jadi kita bisa merasakan organisasi ini hangat begitu, organisasi ini terbuka, semua orang bisa bicara. Nah, itu gambaran-gambaran iklim komunikasi organisasi. Kalau masuk dalam ruangan ini semua langsung senyap gitu, nggak ada yang berani ngomong. Nah, itu iklim organisasinya tertutup. Nah, dengan demikian pembicaraan-pembicaraan itu seringkali menjadi hal yang penting di dalam komunikasi organisasi. Jadi itu konsep-konsep dasar yang kalau kita mengkaji komunikasi organisasi biasanya menyangkut tadi iklim komunikasi, kepemimpinan, arah komunikasinya atas bawah, tadi horizontal, kadang-kadang dikaji mengenai grapevine, bagaimana desas-desus. Kita kalau dalam organisasi kan sering kali begitu kan, ada desas-desus, wah itu orang itu kayak mau dipecat, itu aja langsung segera tersebar. Atau ada kenaikan gaji, nah itu juga sering kali tersebar. Nah, pada dasarnya dalam konteks organisasi tentu kita melihat organisasi itu adalah aliran informasi. Tetapi ada kalanya kadang-kadang kita melihat organisasi tidak sebagai aliran informasi, tapi kalau orang-orang yang mendekati dengan budaya, sesungguhnya organisasi itu adalah soal menciptakan budaya, menciptakan kebiasaan-kebiasaan, menciptakan nilai-nilai, apa yang dianggap penting, apa yang simbol-simbol itu kita lihat sebagai komunikasi organisasi.
Jadi organisasi tidak dilihat sebagai struktur tadi, tidak dilihat sebagai ada atasan, ada bawahan, ada direktur, tapi dilihatnya sebagai performa. Jadi itu cara pandangnya Pak Kanowski. Jadi komunikasi pada dasarnya adalah performance. Komunikasi atau organisasi itu ada ketika ada interaksi bagaimana kegiatan rutin, ada atasan yang memberikan briefing, lalu ada bawahan yang mungkin memberikan feedback, menyampaikan pesan, mungkin ada bawahan yang mungkin menggosip, menceritakan keberhasilan, dan itu adalah organisasi. Organisasi jadi digambarkan sebagai komunikasi. Ketika di dalam sekelompok orang membicarakan pekerjaan, lalu berbagi kebanggaan mengenai organisasi itu identitasnya, lalu ada curhat terkait dengan pekerjaan, tapi sesekali barangkali juga ada curhat masalah sehari-hari di rumah. Nah itu orang melihatnya itu sebagai komunikasi organisasi. Sementara kalau orang lain lagi ada yang tadi melihatnya sebagai komunikasi organisasi itu adalah aliran informasi di mana itu disebarkan bisa untuk meningkatkan kompetensi, mengarahkan orang supaya menjalankan pekerjaannya, dan disitulah dia diarahkan untuk mencapai tujuan. Jadi sangat orientasinya tugas. Tapi komunikasi organisasi juga bisa digambarkan bagaimana orang-orang di dalamnya saling mendorong, memotivasi orang supaya bersemangat untuk menjalankan tugasnya, lalu mengapresiasi. Nah, itu lebih urusan-urusan yang sifatnya relasional, juga termasuk membangun kedekatan. Jadi sesungguhnya dalam organisasi itu tadi ada komunikasi-komunikasi yang sifatnya berorientasi tugas. Kalau berorientasi tugas tentu tadi kaitannya keberhasilannya adalah kalau orang bisa menjalankan tugasnya, orang kompeten, dan syarat itu harus kompeten, lalu dia bisa menjalankan tugasnya, lalu dia menghasilkan output tertentu, dan output itu menimbulkan kinerja, begitu kalau bahasa organisasi kan seperti itu. Dan kinerja itu kalau dari sudut bawahan itu atau dari orang yang bekerja bisa dipandang sebagai kepuasan begitu ya, muaranya. Lalu ya nanti ada soal imbalan dan lain sebagainya. Tapi yang bagi kita yang akan menjadi perhatian penting adalah ketika isu-isu organisasi itu kita bicarakan dalam konteks pembangunan. Nah, ABHOB sendiri itu saya memberi pengantar apa sih yang dibicarakan dalam komunikasi organisasi secara sekilas saja ya. Maksud saya untuk memberikan background bagi yang belum familiar dengan komunikasi organisasi. ABHOB sendiri melihat kelembagaan lokal dalam konteks pembangunan itu punya peran-peran penting. Jadi organisasi ini atau kelembagaan itu penting karena dia bisa melakukan mobilisasi sumber daya. Ya, tadi kan kita perlu sumber daya itu bisa macam-macam, bisa tenaga, bisa uang, begitu ya, bisa pikiran, gitu. Tadi kan kalau ada kelembagaan dan kelembagaan itu menjalankan fungsi tertentu dalam konteks pembangunan, maka tentu dia bisa tadi mempunyai fungsi yang penting dalam mobilisasi sumber daya. Minggu lalu kita membicarakan bagaimana P3A, kelompok P3A itu adalah kelompok yang kita andalkan memobilisasi sumber daya, yaitu orang-orang. Jadi ada pengurusnya, ada uang untuk pengelolaan air. Nah, itu ada melalui P3A itu, daripada dilakukan secara individu, begitu kan? Tapi dikelola bersama dalam bentuk organisasi. Nah, itu kelembagaan lokal ini kita katakan mampu memobilisasi sumber daya. Dan itu penting dalam pembangunan, gitu kan? Karena pembangunan itu kita lihatnya sebagai sesuatu yang tidak sekedar urusan pribadi, tapi urusan kolektif. Ketika kita melakukan tindakan kolektif, ketika warga diharapkan melakukan tindakan kolektif, maka tadi dia punya sifat yang akan atau bisa memiliki efek
pembangunan dalam pengertian karena tadi bisa memberikan implikasi kepada perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Jadi di situ kelembagaan memiliki arti penting. Dan tadi kelembagaan juga kadang-kadang memiliki fungsi penanganan konflik. Jadi ketika di dalam masyarakat ada konflik tadi, kalau terkait dengan P3A ya tadi terkait dengan air, bagaimana orang rebutan air, nggak kebagian. Nah, itu bisa diselesaikan melalui kelembagaan itu karena kelembagaan itu dianggap, terutama kalau kelembagaan itu efektif, dihargai dan diterima oleh masyarakat, maka kelembagaan itu bisa menjadi jembatan mengelola konflik di antara anggota-anggotanya. Itu penting. Lalu kelembagaan lokal tadi bisa menjadi sarana komunikasi, tentu komunikasi di dalam anggotanya sendiri. Dia mengadakan pertemuan-pertemuan misalnya, biasanya sih seperti itu. Tapi kalau sekarang barangkali karena ada media sosial, kelembagaan-kelembagaan itu mungkin juga punya grup WA, nah itu juga bisa menjadi sarana komunikasi internalnya, tetapi juga bisa jadi dia berkomunikasi dengan luar lagi, dengan kelembagaan yang lain. Misalnya kalau dalam hal P3A barangkali kelembagaan itu bisa berkomunikasi dengan PPL, P3A bisa berkomunikasi dengan PU, dengan pemerintah desa dan seterusnya. Jadi atau dengan kelompok tani. Jadi pada dasarnya kelembagaan itu menjadi lebih efisien daripada tadi kita bayangkan kalau nggak ada kelembagaan barangkali nggak terorganisir, ada orang yang punya masalah siapa menangani tidak jelas melaporkan dan lain sebagainya. Nah di situ komunikasi menjadi penting dan hal yang penting lagi karena ini adalah kelembagaan itu pada dasarnya dibentuk untuk memenuhi fungsi kehidupan tertentu di dalam masyarakat itu. Tadi kan kalau P3A ya memenuhi hajat pengaturan air. Kalau kelembagaan pemerintahan ya berarti dipenuhi untuk kepentingan tata administrasi kepemerintahan. Kalau kelompok tani dibentuk karena tadi bisa pengelolaan proses belajar, tapi juga barangkali yang sederhana kalau ada kelompok tani, kalau ada bantuan-bantuan gampang mengorganisirnya, gitu kan? Nah, kelembagaan-kelembagaan itu karena pada dasarnya kita harapkan memiliki suatu tindakan atau tindakan kolektif karena tadi kan ketika P3A mengelola air dari itu memerlukan koordinasi dengan seluruh warganya, bagaimana mengatur air, bagaimana mengumpulkan iuran dan lain sebagainya. Nah, di situ ada kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan. Dan itu penting ketika kita di dalam masyarakat. Tadi, jadi ketika itu bersinggungan dengan urusan-urusan publik, kelembagaan lokal ini menjadi relevan ketika fungsi-fungsinya terkait dengan kepentingan-kepentingan umum. Sehingga pengambilan keputusan itu penting di dalam kelembagaan. Jadi kalau di dalam perencanaan pembangunan kan seringkali begitu kan, kalau ada musyawarah tentu nggak diundang seluruhnya. Di-list saja kelembagaan-kelembagaan lokal mana yang aktif, yang hidup. Nah, itu yang diundang dan di situ diajak berbicara mengenai banyak isu yang terkait dengan fungsi atau tujuan-tujuan dari kelembagaan itu. Dalam hal ini ya tadi ketika mengambil keputusan dan lain sebagainya. Karena mereka seperti mewakili gitu, mewakili kepentingan-kepentingan warganya atau anggotanya dan di situ menjadi lebih efisien di dalam menggerakkan masyarakat. Jadi 4 fungsi ini menjadi penting dalam konteks pembangunan karena tadi mobilisasi sumber daya karena pembangunan itu perlu menggerakkan sumber daya begitu ya. Merubah sumber daya ini menjadi punya nilai-nilai untuk kepentingan masyarakat. Tetapi di dalam dinamikanya itu seringkali bersinggungan dengan tadi penanganan konflik. Kalau mobilisasi sumber daya memang konotasinya kerjasama begitu, tapi ada sisi yang negatifnya yaitu ketika
ada perbedaan-perbedaan kepentingan, perbedaan-perbedaan tujuan, itu seringkali menimbulkan konflik. Dan ini bisa di-manage secara kelembagaan dibandingkan secara perorangan, begitu ya. Karena biasanya di dalam kelembagaan itu ada tata aturan, dan tata aturan itulah bisa menjadi pegangan ketika menyelesaikan konflik. Lalu komunikasi tadi sudah kita gambarkan, dan tadi lebih ke pengambilan keputusan tadi. Itu semua lingkupnya. Nah, tadi sudah disinggung sama Bu Parida tadi. 4 ini dalam mata kuliah ini memang kita teropong. Walaupun tidak harus begitu ya cara melihatnya, tetapi kita memutuskan bahwa kepemimpinan itu sentral di dalam menjalankan peranan kelembagaan itu. Jadi ketika melakukan mobilisasi sumber daya, kepemimpinan itu juga penting. Ketika menangani konflik, komunikasi, maupun mengambil keputusan, itu kita pandang itu penting. Jadi kita dalam kuliah ini, kita berusaha mengaitkan bagaimana kepemimpinan ini, dia menjalankan ada fungsi-fungsi yang tercermin di dalam komunikasi kepemimpinan. Dan ketika ada kepemimpinan, kita harus pengambilan keputusan ya. Ini maaf, ini belum di ini. Ya, jadi kepemimpinan ini kita anggap sebagai sesuatu yang sentral karena tadi dia seperti faktor pendinamis begitu di dalam organisasi itu, tentu kalau organisasi itu jalan. Jadi ketika organisasi itu jalan, itu peran pemimpin itu luar biasa pentingnya, dan di situ tadi dia mendinamiskan karena tadi dia menjangkau urusan komunikasi baik internal maupun eksternal. Dia berkomunikasi kepada bawahannya atau anggotanya, gitu, tidak selalu bawahan ya, anggotanya. Kalau basisnya keanggotaan, itu dalam rangka misalnya memastikan apakah anggota-anggotanya terlayani, karena kelembagaan tadi kalau dalam P3A, apakah anggota-anggotanya merasa terlayani, apakah anggota-anggotanya ada masalah-masalah yang belum terpecahkan, apakah ada konflik-konflik. Nah, itu bagian yang kepemimpinan itu mempunyai fungsi yang penting. Dan yang juga penting adalah tadi pengambilan keputusan, sehingga kita katakan bahwa kepemimpinan ini tidak bisa dilepaskan dengan fungsi-fungsi pengambilan keputusan yang karena dua macam sesungguhnya. Ketika kita melihat organisasi adalah suatu sumber daya yang isinya orang-orang, kepala-kepala yang dengan pemikiran-pemikiran, mungkin juga uang, mungkin juga tenaga, tapi setidaknya pemikiran-pemikiran. Seringkali organisasi itu untuk keberlanjutannya perlu mengambil keputusan. Baik pengambilan keputusan terkait dengan produksi, atau ya tergantung fungsinya lah, output yang harus dihasilkan, atau terkait dengan pelayanan. Di situ menjadi penting ketika kita membicarakan komunikasi pembangunan, karena ide-ide itu bisa ada di mana-mana, sehingga pengambilan keputusan partisipatori menjadi isu yang penting yang perlu dibicarakan di dalam konteks keorganisasian secara umum maupun di dalam kelembagaan lokal yang terkait dengan pembangunan. Jadi seringkali ini juga terkait dengan pengkaderan ya. Seringkali kelembagaan lokal ini tidak bisa tidak berkesinambungan karena tadi pemimpinnya meninggal. Jadi proses kaderisasinya tidak ada. Karena semua kepemimpinan tadinya dia yang pegang pengambilan keputusan. Jadi terlalu dominan begitu ya. Sehingga kepemimpinan partisipator itu menjadi penting. Di satu sisi sesungguhnya
terutama itu kalau pembicaraan dalam perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang besar ya, itu seringkali menuntut kemampuan berkomunikasi yang bisa mendorong inovasi. Tetapi itu pun sebenarnya tidak hanya monopoli organisasi besar, organisasi lokal juga tadi kan ketika menghadapi tantangan kepentingan-kepentingan tadi ya masalah tradisi bertentangan dengan masalah taruhlah kapitalisasi misalnya atau isu berbenturan dengan isu lingkungan yang barangkali tidak menjadi perhatian. Nah itu perlu apa ya? Perlu tindakan-tindakan kelembagaan yang sifatnya inovatif memecahkan masalah. Inovatif untuk mencapai tujuan. Jadi pengambilan keputusan di satu sisi harus bersifat partisipatori, dan kita berharap kalau partisipatori itu melibatkan seluruh anggota yang barangkali punya sumber daya yang perlu dieksplor, sehingga ketika perlu dieksplor bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang lebih inovatif. Jadi kita bisa bayangkan kalau pemimpinnya otoriter, orang nggak berani ngomong, walaupun itu banyak orang yang pinter-pinter, tapi ada situasi kumpulan orang-orang pinter itu tidak bisa menghasilkan, atau kumpulan yang orang punya ide-ide itu tidak bisa menghasilkan suatu keputusan yang bagus karena sesuatu faktor. Ada yang masih ingat istilahnya apa itu? Kalau kita mengambil keputusan tapi tidak bisa mendapat keputusan yang terbaik, orang nggak berani ngomong. Ada yang ingat istilah itu? Fenomena apa itu? Groupthink bukan ya, Bu? Ya, groupthink. Jadi ada fenomena groupthink. Nah, itu yang harus diatasi. Seringkali groupthink itu terjadi ketika pemimpin itu sangat dominan atau ada orang-orang tertentu yang dominan sehingga orang tidak berani ngomong, takut salah. Selain juga ada faktor dari ininya sendiri ya, dari anggotanya sendiri. Tadi anggotanya merasa nggak pede atau suasananya memang nggak egaliter begitu ya. Apa ewuh pakewuh begitu ya, orang nggak berani ngomong. Nah itu yang disebut groupthink. Nah groupthink ini tantangannya juga besar kepada pemimpin karena seringkali pemimpin yang terlalu dominan ini yang menimbulkan groupthink gitu ya. Orang nggak berani ngomong, takut nanti melukai perasaan, atau pemimpinnya sendiri nggak berani mengundang partisipatori anggota karena terlalu nanti kebanyakan ngomong nih. Si ini terlalu banyak ngomong nanti malah bikin berantem. Jadi walaupun itu ideal, tapi masalah-masalah atau isu-isu yang bisa muncul di dalam komunikasi organisasi tadi termasuk tadi groupthink itu. Dan tadi seperti saya singgung sebelumnya, kepemimpinan ini juga berbicara tentang kepuasan kerja atau kepuasan anggota, itu juga komitmennya. Tadi kan banyak kelompok-kelompok, kalau itu kelompok yang dibentuk, lembagaan yang dibentuk karena apa ya, untuk merespon supaya ada bantuan. Tadi kan dibentuk koperasi, dibentuk kelompok begitu ya, supaya dapat bantuan. Sebenarnya gagasan pemberi bantuan itu pada dasarnya selalu mereka memahami sekali bahwa agar agar bantuan itu tidak hilang tanda petik atau berkesinambungan, mereka akan memilih itu dikelola oleh suatu kelembagaan. Tapi tadi di dalam masyarakat itu tidak selalu siap ada kelembagaan seperti itu. Sehingga seringkali kalau ada bantuan, untuk menyerap bantuan segera dibentuk kelompok gitu ya, dibentuk organisasi, belum mapan, belum ada ikatan. Jadi pembentukan itu jadi masih seperti apa ya? Kalau saya katakan masih dalam bentuk tulisan, masih dalam mungkin di ADART, tapi bagaimana berjalannya, bagaimana beroperasinya itu seringkali belum ada. Nah, itu yang seringkali menyebabkan menerima bantuan, tapi bantuannya lenyap atau tidak berkesinambungan karena memang kelembagaannya tidak terbentuk dengan wajar, begitu ya, tidak terbentuk, tidak ada ikatan, belum menyatu, belum terbentuk ikatan di antara anggota-anggotanya, barangkali anggotanya juga
tidak terlalu menyadari apa, yang penting dapat bantuan misalnya. Nah, itu yang sering kali menjadi masalah. Kemampuan lagi yang lain yang penting adalah ketika kita bicara kepemimpinan itu adalah ketika dia harus berjejaring. Karena di dalam konteks pembangunan seringkali sumber daya yang ada itu kalau bicara pedesaan ya, itu terasa bahwa tidak seluruh kelompok, tidak seluruh lembaga itu mampu menangani segalanya sendirian gitu. Seringkali perlu berjejaring. Jejaring itu bisa dibentuk karena kompetensi. Misalnya suatu BUMDes perlu konsultan begitu. Dia akan meng-hire orang yang bisa mengembangkan produksi atau mengembangkan usaha begitu ya sehingga bisa berkembang. Nah, itu dibangun oleh pemimpin. Tadi manajemen konflik juga begitu. Dan yang juga penting itu isu di dalam komunikasi organisasi manapun itu adalah soal kompetensi. Jadi tugas organisasi itu adalah membangun kompetensi orang-orang itu agar bisa menjalankan tugasnya dan tugasnya itu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan. Itu yang perlu. Jadi kalau itu adalah suatu bisnis BUMDes, mungkin ada peningkatan kapasitas atau kompetensi pengurusnya untuk membuat keuangan atau barangkali melakukan e-commerce atau barangkali mengembangkan pemikiran-pemikiran yang lebih inovatif. Itu semua adalah soal kompetensi dan lagi-lagi pemimpin yang diharapkan bisa menganalisis kebutuhan kompetensi yang perlu dikembangkan di dalam organisasi itu. Nah, biasanya dilakukan oleh HRD-nya begitu ya. Kalau itu di dalam suatu organisasi yang sudah lebih kompleks. Tapi kalau di dalam kelembagaan lokal ya nggak ada lah. Misalnya kelompok tani itu nggak ada bagian HRD-nya. Di koperasi juga nggak ada. Yang ada adalah pengurus. Ya sudah, pengurus itu bisa yang simpelnya ada sekretaris, ada bendahara, nanti ada divisi-divisi begitu, dan biasanya yang memikirkan adalah para pemimpin pelaksana atau kalau enggak ya pemimpin itu sendiri, ketuanya. Itu yang biasanya terjadi di dalam konteks kepemimpinan.